ada siluet, ya kan? Itu memperlihatkan kalau di situ ada orang. Aku pertama kali mungkin ini Mama kan. Iya. Aku manggil langsung yang pertama Mah, dan yang ketiga Mah. Itu nggak ada refleks sama sekali, tiba-tiba nih si cewek ini tadi, hantu cewek ini tadi itu tiba-tiba keluar dengan baju yang compang-camping, terus rambut yang basah dan baju juga basah gitu kan, dengan kulit yang keriput, pucet, ya mirip orang yang mati dengan keadaan di dalam air lah. Di Sunda namanya dia adalah kukuk, kiuk. Tapi sebenarnya kukuk itu adalah kuntilanak air. Halo, balik lagi bersama gue Riko di Brokis Lu. Pada episode kali ini gue sudah kedatangan narasumber yang mempunyai cerita misteri. Narasumber kali ini salah satu podcaster. Kita langsung berkenalan narasumber kita. Halo, Halo, Mas Ena. Mas Ena. Apa kabar? Sehat, Mas Riko. Jadi Mas Ena ini salah satu podcaster ya kan, yang bercerita tentang pengalaman misteri, horor, Komedi horor. komedi horor. Komedi horor ya. Komedi horor. Abis ketawa mulu. Tadi ngobrol-ngobrol, Mas cerita misterinya apa Mas? Ketawa mulu. Iya sih. Nama channelnya Sisi Sadar. Sisi Sadar. Kita ada 3 segmen. Oh, iya. Jadi pertama kronologi misteri, itu biasanya di malam Jumat. Itu tentang ya cerita-cerita misteri gitu kan. Terus yang kedua juga ada canda anak mistis. Itu Mantap. tentang ya komedi yang dihororin. Oh, iya. Horor yang dikomediin. Kebalik ya? Kebalik. Terus ada juga di Malam Minggu Santuy. Oh. Malam Minggu Santuy itu obrolan ya anak muda lah, tongkrongan lah. Jadi ngobrolin hal-hal yang ya konspirasi, ya gitu, politik lah. Yang lagi ngetren sih biasanya. Gitu. Jadi nanti yang mau kenal Sisi Sadar lebih dekat lagi atau Ososen ya, Mas Yoi. Ena kan, itu linknya gue taruh sini Instagramnya ya, Yoi. di bawah sini. Kita langsung masuk ke segmen Brokis, obrolan kisah misteri. Yuk, Mas Ena, tadi kan kita sudah berbicara beberapa hal yang mau diceritain nih Mas. Iya. Nah, itu potong sosok yang mau diceritain itu siapa sih Mas? Oke, jadi yang bakalan aku ceritain tuh ada salah satu dari 9 sosok yang sering ngikutin aku. Wah, 9 9 sosok. sosok. Ya, jadi salah satu sosok ini yang paling sering banget sih sebenarnya, yang paling sering banget deket dan hadir gitu. Namanya Alara. Iya. Oke, si Alara ini mungkin kalau di Sunda namanya dia adalah kukuk, kiuk. Jadi agak susah sih ngomongin. Iya, Nah, iya, orang betul. Sunda itu kan ya kan bahasanya juga ini. Tapi sebenarnya kukuk itu adalah kuntilanak air. Kuntilanak air. Jadi memang wujudnya adalah seorang perempuan Iya. yang dia seluruh badannya itu basah dan di semua kulitnya itu keriput karena ya itu tadi terlalu sering rendam di air kali ya. Iya. lupa Diangkat. Ya, lupa diangkat. Nah, si Alara ini sebenarnya asal muasal si Alara itu sering banget deket sama aku nih ya. Itu dulu ceritanya waktu aku kecil. Jadi tuh rumahku kan di Ponorogo, Jawa Timur. Nenek itu ada di Tasikmalaya. Nah, pas di Tasikmalaya ini waktu itu masih sekitaran umur 3-4 tahunan lah. Itu biasalah anak kecil kan, pengen tahu lah, ngelilingin desa ya kan, kampung gitu. Nah, itu kita ditemenin sama anak-anak situ tuh, Iya. Akamsi nih. Akamsi. Akamsi, terus kita main di sebuah kayak air apa ya, air terjun kecil lah, air terjun kecil
Yang di atasnya itu ada pohon yang gede, dan di situ juga ada petilasan yang dikeramatkan oleh penduduk desa. Nah, waktu itu kita tuh anak-anak kecil kan biasa ya, pengen mandi di ya kolam-kolam gitu kan, masih anak kecil gitu. Dan kolamnya tuh memang nggak terlalu dalam gitu, ya mungkin 10 meter lah, enggak. Ya cuman cetek lah sedengkulan kita gitu. Cuman waktu itu anak-anak tuh main dari atas terus turun ke bawah, loncat gitu. Kayak ya mirip my trip my adventure gitu kan, ya gitu. Nah, waktu itu kita nih anak-anak kecil nih suka loncat nih dari atas ya kan, dari atas kolam tuh turun ke bawah gitu, loncat gitu kan. Nah, pas giliran aku nih, itu nggak sengaja nih nginjek si petilasan ini dan jatuh petilasannya ke bawah. Oh, dari atas air terjun? Dari air terjun tuh, air terjun yang kecil ya. Jadi yang bukan air terjunnya Niagara, bukan. Jadi dari atas kepleset si apa namanya petilasannya tuh, batoknya tuh keluar, jatuh ke sumur. Tiba-tiba nih ada penduduk ya tetua daerah situlah yang datang terus ngomelin kita gitu. Karena udah dibilangin sih sebenarnya kalau di situ tuh tempat keramat gitu. Walaupun ya emang airnya jernih banget. Ya anak kecil gimana sih yang nggak kegoda sama air yang jernih ya kan, pengen main gitu kan. Terus kita dimarahin. Terus waktu itu udah mulai sore sih, udah mau maghrib. Kita diantar nih sama tetua itu pulang. Nah, sama tetua ini waktu itu ada kumpul, karena di rumah nenek itu ada kumpulan keluarga. Si tetua ini bilang kalau tadi itu habis main di tempat keramat itu tadi. Nah, sama si tetua ini itu sempat dibilangin kalau bakalan nanti si anak-anak ini bakal dihantuin sama kuku itu tadi, kuku makam itu yang di petilasan tadi, hantu kuntilanak air lah. Nah, kuntilanak amfibi ya. Bukan. Nah, itu rame cekcok, terus akhirnya memutuskan buat bikin selamatan biar dijaga tuh. Setelah acara selamatan, waktu itu mau tidur, tiba-tiba dari arah jendela nih itu ada kayak ketokan kecil gitu kan. Nah, aku tuh tidur tuh di kamar depan yang ada jendelanya, diketok, terus ada suara-suara juga. Otomatis namanya anak kecil kan penasaran kan, dibuka. Waktu itu dengan wujud yang tinggi besar, cewek, rambut dan bajunya itu basah semua, berdiri tuh. Itu pertama kali aku ngelihat si Alara. Nah, Alara ini sebenarnya bukan nama yang asli. Nah, bukan nama asli ya. Karena Alara itu nama panggilan sayang lah. Aduh. Nggak, cuman ya emang Alara nih dari kata Sansekerta yang artinya air yang mengalir. Gitu. Aku kasih sendiri, kasih nama sendiri sih. Nah, itu pertama kali aku ketemu Alara. Dan waktu itu setelah dari rumah nenek kan balik lagi ke Ponorogo nih. Sampai di Ponorogo tuh tingkah lakuku tuh jadi aneh gitu, kata orang tua ya, orang tua gitu. Soalnya aku tuh sering main sendiri, tapi aku ngerasa kalau depanku ada temen cewek gitu yang ikutan main sama aku gitu. Dan orang-orang yang di sekitar tuh bilang kalau si Sena nih ngapain kok ngobrol sendiri gitu kan. Aneh banget gitu. Sampai orang tua pun akhirnya ngerti nih anaknya kok berbicara sendiri gitu kan. Terus telepon lah ke kakek saya gitu. Kakek, dan akhirnya kakek datang, terus habis itu dikasih kayak air lah, itu buat diminum, buat bentengin diri gitu, biar nggak digangguin lagi gitu kan. Tapi
setelah itu malah jadi nggak ada pengaruhnya sih sebenarnya, nggak ada pengaruhnya Nggak ada efek samping. nggak ada efek samping sih, ya tetap ketemu aja, cuman memang bentuknya masih si cewek ini nih, anak kecil ini masih dengan bentuk yang ya anak kecil biasa gitu, cuman memang nggak kelihatan sama orang-orang lain. Nah, waktu itu kita lompat dari waktu aku kecil, kita lompat ke waktu SMA. Iya. SMA kelas 3, di mana Alara itu menunjukkan diri dengan bentuk fisik yang berbeda setelah sekian lama kan ya. Si Alara itu waktu itu di bawah kamar, jadi kamar bawah kan ada 3 lantai di rumah. Kamar bawah tuh nggak ada yang tempatin setelah almarhum bapak itu meninggal, dan Alara itu sempat menunjukkan diri di situ. Waktu itu 3 hari berturut-turut, aku tuh mimpi di dalam kayak parade hantu lah, Konvoy. tapi hantu nih. Ih. Ghost Parade. Ya. Nah, waktu itu 3 hari berturut-turut tuh mimpinya sama, dan ketika hari ketiga nih mimpi dengan hal yang sama, cuman ada salah satu dari parade itu tiba-tiba masuk megang tangan kiriku, terus tiba-tiba masuk ke dalam tubuh gitu. Seketika dari situ mencium bau menyan. Bau menyan yang ya sangat menyengat lah, sangat menyengat. Terus dari situ juga antara sadar dan gak sadar ya, dalam masih tidur nih ya, itu aku ngerasain kalau aku tuh lagi dipegang apa ya, dikasih rambut di atas kepala, Mas. Jadi ada rambut, aku kan posisi tidur tuh miring kan. Oh ya, kamarku tuh yang di bawah ini nggak ada lampu ya. Oh, gelap. Gelap. Cuman di dalam kamar tuh ada kamar mandi. Iya. Dan itu salah satu cahaya itu ya dari kamar mandi itu. Tidurku tuh menghadap ke kamar mandi. Jadi dari situ kelihatan lah kalau ada orang atau siapapun lah di situ. Setelah ada rambut yang panjang itu lewat, bau menyan juga kerasa, tapi waktu itu aku masih sadar, Mas. Jadi orang-orang yang di luar yang pos ronda itu masih ketawa-ketawa kecakaan gitu kan. Ada yang di atas nonton TV yang volumenya emang sering digedein ya, jadi masih dengar kalau di atas masih ada yang belum tidur lah. Cuman aku ngelihat kalau di depannya kayak ada anak cewek gitu, siluet. Karena kan dari lampu kamar mandi tadi ada siluet ya kan, itu memperlihatkan kalau di situ ada orang. Aku pertama kali mungkin ini mama kan, aku manggil langsung yang pertama mah, dan yang ketiga mah, itu nggak ada refleks sama sekali. Tiba-tiba nih si cewek ini tadi, hantu cewek ini tadi itu tiba-tiba keluar dengan kayak Matrix, tahu nggak sih, kayak yang set. Nah, pas waktu pintu keluar nih ya, itu baru kelihatan kalau Alara nih si hantu ini ya, aku belum tahu kalau itu ternyata Alara gitu. Ini bentukannya dengan baju yang compang-camping, terus rambut yang basah dan baju juga basah gitu kan, dengan kulit yang keriput, pucat ya, mirip orang yang mati dengan keadaan di dalam air lah. Itu benar-benar aku yang langsung teriak, karena bentuknya selama ini yang aku tahu itu Alara tidak seperti itu gitu. Terus aku lari langsung ke atas, aku manggil di mama, terus bilang gitu, mah di bawah tadi aku ngelihat ini hantu cewek kecil di dalam kamar, terus dia keluar gitu. Bentuknya
dia basah mas. Iya. Apa itu si kekek yang biasa aku lihat gitu kan. Dan ternyata benar. Dari situlah aku mulai percaya kalau si Alara ini, yang aku bilang Alara ini, dia mau menampakkan diri dengan wujud aslinya. Karena sebelumnya di waktu aku kecil, Alara itu tidak yang semengerikan itu gitu. Dan yang lebih bikin aku jadi deket sama Alara nih ya. Jadi setelah kejadian itu, Alara ini juga sering menampakkan diri gitu. Dengan wujud yang seperti itu ya, bukan yang wujud yang menyerupai anak kecil tadi yang sewajarnya kayak manusia gitu. Ini udah ya dia bukan manusia gitu ya pasti. Itu jadi lebih dekat sampai akhirnya aku jalan ke rumahnya omku di Magetan. Di Magetan. Di Jawa Timur juga omku, terus omku juga bilang waktu itu malam hujan, kita mau pulang dari tempat om, terus dikasih tahu nih sama om, kalau kamu nanti lewat jembatan kembar yang ada di jalan itu ya, mau pulang, kamu kalau bisa jangan sampai melihat kuntilanak merah yang membawa payung. Karena konon mitosnya di situ tuh, kuntilanak merah ini nih sering meresahkan gitu. Ketika kuntilanak merah ini membuka payungnya, itu pasti ada kecelakaan yang berakibat fatal gitu. Bisa mati, bisa cacat permanen, kayak gitu kan. Waktu itu dikasih tahu itu, aku ngerasa kayak, oh ya udahlah, yang penting kita hati-hati, ya kan, berdoa, ya kan. Sampailah kita pas pulang di jembatan kembar ini nih. Waktu itu pas di jembatan kembar yang jembatan pertama nih ya, itu kan karena hujan deras banget, otomatis saya pakai mobil kan, bawa mobil, itu pakai lampu jauh, biar kelihatan nih jalannya ya kan, biar terang gitu kan. Terus dari arah kejauhan tuh ngelihat satu kayak bayangan merah. Wah itu langsung kayak, aduh ketemu asli nih, wah parah nih, bakalan kecelakaan nih gitu kan. Udah mikir kemana-mana kan, udah suges kemana-mana gara-gara diceritain sama om kan. Terus akhirnya udahlah, kita jalan pelan-pelan, klakson 3 kali buat pertanda kita apa ya, permisi, klakson 3 kali. Pas udah di depan ini nih, udah deket banget nih, si kuntilanaknya udah mau buka payung, tiba-tiba dari arah kanan ada si Alara yang nabrak si kuntilanak ini nih, dan dia jatuh ke bawah mobil. Dia kayak kita kayak langsung kayak ke gludak gitu tuh. Ngelindes dong. Iya ngelindes, kayak ngerasa ngelindes nih. Itu nggak, si mama kan nggak bangun tuh waktu itu, cuman sadar terus ada pasien gitu. Nggak apa-apa mah, emang jalannya gelombang gitu kan. Kita udah sampai mana gitu? Kita udah sampai di jembatan kembar. Oh ya udah, hati-hati ya gitu. Terus mama tidur lagi. Pas aku ngeliat ke belakang nih, di spion atas tuh ngeliat ke belakang, ternyata si Alara itu sama si kuntilanak merah nih ya. Kuntilanak merah tuh ditusuk dengan menggunakan rambutnya si Alara. Diangkat dan mereka kayak melakukan ya tempur gitu, kayak pertarungan gitu. Terus dimasuk ke jembatan yang kedua, tiba-tiba si mobilnya jadi berat banget. Padahal tuh gigi 1 gitu, berat banget, kenapa gitu kan. Terus dari belakang juga jadi rame gitu, klotak gitu kan, karena aku waktu itu bawa pickup mas, terus aduh kayaknya ada yang nggak beres nih di belakang. Aku nengok ke belakang, ya kan, ternyata Alara sama si kuntilanak merah itu
masih tempur, dan itu udah kayak kain yang bergulit-gulit gitu. Jadi kayak mereka saling tempur dan saling adu kekuatan gitu. Terus sampai ke jembatan yang kedua nih selesai, tiba-tiba nih mobil jadi enteng. Oke, aku lihat ke belakang, ternyata mereka udah nggak ada. Dari situ sih aku mikir, oh si Alara nih emang bener-bener ingin melindungi kita nih. Aku udah sama ibu kan, pengen melindungi. Terus ya dari situ aku percaya kalau Alara nih bukan sosok yang ingin menghantui dan apa ya, Menakut-nakuti lah. iya menakuti gitu. Mereka malah si Alara nih jadi sosok yang sering banget bantu aku juga gitu. Ada kejadian di mana suatu hari itu di Jogja kan, waktu di Jogja ngekos itu mau pulang, terus ada kereta yang waktu itu beritanya kereta ini mau anjlok, udah anjlok. Padahal sebelumnya nih aku udah mau beli tiket itu, Mas. Udah beli tiket, cuman kayak sama Lara nih mending kamu dikasih tahu nih lewat batin, mending jangan hari ini kamu pulang, mending besok karena ada hal yang tidak baik nanti kalau kamu pulang gitu. Dan beneran tuh kejadian kereta yang anjlok di daerah Ngawi kalau nggak salah. Daerah Ngawi. Dari situ aku juga ya bersyukur sih dengan Alara ini yang sering banget ngikutin aku, dan ya dia bukan salah satu sosok yang umumnya sosok itu kan makhluk halus ya, itu kan pasti identik dengan menghantui dan menakuti kan ya itu. Jadi dari sini sih juga belajar kayak mereka walaupun beda alam, mereka juga saling membantu gitu. Aku juga bantu dia, bantuku juga bukan bantu dengan doa lah, biar dia juga tenang gitu kan, walaupun dia sering ikut aku gitu. Nah masalahnya juga hubungan kita tuh jadi semakin intim gitu. Oh my god. Itu sih yang bikin ada something. Ada something. Nah itu sih yang bikin aku juga mungkin ini eksklusif ya. Jadi di kontenku juga belum ada nih cerita ini. Jadi setiap malam nih kalau aku tidur di kamar yang belakang itu, kamar itu tuh jadi yang hangat ketika hujan, ketika dingin, di luar dingin, dan akan dingin ketika di luar tuh panas. Itu jadi hawa di dalam ruangan itu jadi bener-bener nyaman lah. Dan nggak tahu kenapa dalam mimpi juga aku tuh sering ketemu sama si Alara ini, dan ya kita berbincang sih. Dan itu mungkin ya ini eksklusif ya, tidak ada di konten Sisi Sadar. Ya mungkin kalau yang pengen juga ngedengerin si Alara ini lebih lanjut juga ada di Sisi Sadar juga sih. Ini juga di Spotify, di Spotify, di Noise, Anchor juga ada, di Google Podcast ada. Semua ada. YouTube juga, YouTube belum ada sih ya kalau si Alara nih, karena si Alara nih jadi salah satu cerita dari 9 sequel mereka yang mengikuti aku nih. Dan Alara nih juga salah satu yang paling apa ya, mungkin istimewa sih, karena dia juga walaupun dengan bentuk yang seperti itu, dia sangat baik gitu sama aku dan keluarga yang pastinya, gitu sih. Emang pada dasarnya juga Alara tuh nggak yang sangat protektif, kayak dia protektif kalau ada bahaya sih. Kalau mungkin ngomongin kayak gini sih nggak masalah. Jadi Mas, mau nanya nih, itu jarak itu waktu pertama kali ketemu Alara ini kan masih kecil ya? Iya, ibaratnya kuntilanak kecil ya. Iya. Terus tiba-tiba menjadi kuntilanak air ya kan. Itu jarak waktunya jauh tuh dari pas kecil sampai Mas SMA ya. Nah, saat SMA itu
sebelum ketemu Alara dengan wujud aslinya, pernah nggak ketemu Alara dalam bentuk yang waktu masih kecil itu? Yang masih dalam bentuk anak kecil. Masih sering. Masih sering. Dia malah kayak apa ya? Tahu nggak boneka yang ada di Jepang tuh yang dia poninya lurus tuh. Nah kayak gitu Mas. Jadi dia sebenarnya lucu sih bentuknya. Jadi imut gitu, putih, dan dia smiley. Jadi sering senyum gitu ya. Sering senyum. Jadi walaupun dia tuh nggak bisa ngomong ya, karena aku sama dia tuh ngomongnya bukan dengan lisan, karena dengan batin gitu. Dan waktu masih kecil ya masih juga ngasih hal-hal yang apa ya, ngasih tahu kalau di depannya ada masalah nih. Misal kayak waktu itu ada nih masalah kayak waktu zaman SD nih ya. SD tuh aku tuh kan sering main sendiri nih, main sendiri terus waktu itu tuh ada yang di situ tuh bangunan SD tuh lagi dibangun, SD tuh lagi dibangun dan kita nggak tahu nih paku-pakuan bertebaran kan, dan namanya kecil waktu olahraga kan ya mereka lari-lari gitu kan. Nah aku tuh udah dibilangin sama si Alara, jangan sampai main di situ tuh. Nah teman-temanku udah dibilang, aku juga udah bilang sama teman-teman, udah jangan main di situ gitu. Situ banyak paku dan banyak inilah daripada kenapa-napa kan. Temanku ngeyel gitu, tetap main di situ. Aku cuman dari jauh sih mau jalan ke sana. Terus tiba-tiba si temanku tuh nginjek paku gitu. Nah mungkin kalau aku duluan yang jalan, mungkin aku dulu nih yang kena gitu. Jadi dari kecil pun juga Alara tuh sering banget ngasih tahu gitu. Cuman ya susahnya waktu, karena aku juga punya sixth sense sih, ketika aku ngomong kayak gitu tuh, orang-orang yang aku kasih tahu tuh mereka nggak percaya gitu, karena aneh. Kecil, kan? Iya masih kecil gitu. Ya jadi hal yang gampang dibully sih jadinya gitu. Jadi masih kecil tuh kayak gitu aku tuh. Setelah itu ya wujud paling apa ya, tidak terbayangkan lah setelah dengan bentuk yang seperti itu, ngerti di zaman waktu SMA bentuk aslinya si Alara ternyata seperti itu, ya kaget sih. Cuman ya mungkin maklum sih, karena ya dia memang hantu air ya kan, bentuknya seperti itu, jadi ya maklumin aja gitu. Jadi terbiasa sih ngelihatnya. Karena kan udah tiap hari ketemu ya? Iya nggak ketemu tiap hari sih. Kirain absen ya? Iya nggak absen juga, enggak. Cuman emang ya lebih intens sih, paling sering sih itu. Memang ada beberapa juga dari 9 itu juga sering banget nongol gitu. Cuman yang paling sering ya Alara ini. Mas Hendra nih, kan Mas Hendra kan diikutin dengan 9 ya, salah lagi ya, 9. Itu tahu dari mana Mas? Itu 9 makhluk mengikuti Mas? Jadi 9 makhluk tuh sebenarnya 9 dari sebenarnya banyak sih Mas. Yang aku sering lihat gitu. Cuman yang paling paling sering lah ya, itu ada 9. Dan mereka juga aku namain dengan hal yang berbeda-beda gitu. Ya, ada filosofi lah nama. Ya, ada filosofinya biar enak aja gitu kalau buat diceritain di sadar. Kalau namanya dengan nama asli mungkin juga susah juga gitu. Namanya juga bukan yang nama-nama ini kan. Karena makhluk itu kan, makhluk halus itu kan namanya sendiri juga pasti bukan nama-nama yang seperti Joko, Bambang kayak gitu kan udah biasa. Paijo. Iya, Paijo itu kan udah biasa. Mawar, sebut aja Mawar. Gitu sih. Pernah kan Mas ketemu ya sesama adalah anak-anak yang mau punya sixth sense gitu kan, melihat sosok Alara ini sama seperti sosok yang Mas lihat atau berbeda pandangannya Mas? Mungkin Alara tuh kalau keluar, maksudnya menunjukkan diri ke orang lain juga dengan bentuk, mungkin yang pertama tidak se ekstrim ya dengan bentuk yang ini dulu ya, dengan bentuk yang keriput itu tadi.
Mungkin dengan bentuk anak kecil yang itu tadi yang biasanya. Yang pertama kali. Ya, biasanya itu sih. Dan dia tuh sebenarnya usil sih, sebenarnya usil-usil biasa sih. Kadang kalau ada yang namu nih ya, namu ke rumah gitu ya, ada yang dia ngaku-ngaku bisa gitu kan. Oh rumah ini kayaknya gini-gini. Tiba-tiba dikasih ada kopi kan, ada cangkir kopi. Berarti cangkir kopinya digeser, gitu. Digerakin nah gitu. Terus akhirnya kayak orang yang bisa ini ya, yang bilang bisa ini langsung bilang ngapunten gitu, mohon maaf kalau gini iya gitu. Ya mungkin ya dia ngerasa si Alara nih kayak mungkin ngasih pelajaran aja sih sama orangnya. Ya sok tahu itu sih orangnya ini. Mungkin dibilang nggak sopan lah. Nggak sopan gitu. Datang ke rumah orang main tebak-tebak gitu kan. Belum kenalan juga, belum apa-apa gitu, udah ngejudge gitu kan. Itu sih. Masem ya bisa gerakin suatu benda kan. Bisa kan kalau makhluk nih, ada makhluk bisa menggerakkan suatu benda itu kan energinya emang gede besar ya, bener gede banget. Dan itu terjadi waktu Mas yang di mobil itu kan? Ya. Dia bertempur itu. Ada satu kejadian lagi nih Mas yang lebih ini kocak sih sebenarnya. Jadi rumahku tuh setiap pagi tuh sampai siang kan kosong karena semua pada ke sekolah, ada yang ibu juga kerja kan. Itu ada orang yang nyuruh buat bikin wastafel di rumah gitu. Jadi nyuruh orang tukang gitu, nyuruh wastafel. Nah, si tukang ini nih katanya mungkin ya dia ada niatan jahat nih, ada niatan mau nyuri apalah gitu. Itu tiba-tiba nih galon aqua tuh yang gede tuh dilempar Mas. Terus dilempar ke orangnya. Nah itu tuh kayak langsung dari situ dia keluar si tukangnya terus telepon tuh ke ibu gitu. Ibu ngomong terus tadi katanya ini apa sih yang ada di rumah nih ngelempar galon ke tukang namanya Mas Joko. Ya, Mas Joko gitu kan. Ya itu mah kayaknya orangnya niatnya nggak baik mah gitu kan. Pasti kayak gitu. Kalau nggak baik mah nggak ada apa-apa. Kalau baik mah nggak ada apa-apain gitu kan. Terus iya juga sih kayaknya gitu. Nah kebetulan emang di bawah tuh lagi ada kayak barang-barang antiknya almarhum papa tuh lagi disimpan. Nah mungkin mau ngambil itu tuh. Iya makanya. Ya kadang sih ya mungkin dia iseng ya mungkin juga merotek rumah sih. Jadi buat jagain rumah juga. Secara nggak langsung si Alara ini kan makhluk yang ngikutin Mas nih ya. Cuman di balik itu dia juga melindungi ya. Melindungi dan kalau ada apapun dengan rumah dia selalu protek pertama kali ya kalau lagi Mas dan Ibu nggak di rumah dia ngejaga. Wah. Itu sempat juga tuh ada maling Mas dulu, maling tanaman ya. Dulu waktu tanaman Anthurium jemani tau gak sih yang gelombang cinta tuh. Itu kan harganya lumayan kan. Nah, dulu tuh rumah ada beberapa tuh. Jadi ada maling yang mau ngambil tiba-tiba nih kita kan nggak make ya konsumsi listrik biasa aja sih. Tiba-tiba nih saklar lampu nih mati Mas. Saklar mati, yang ngambil tanaman tuh kabur gara-gara kaget tuh saklar mati. Padahal kan kita nggak ngapa-ngapain. Sakarnya ketahuan nih, ketahuan gitu. Saklarnya dimatiin. Otomatis kan yang di atas turun tuh. Kita kan emang hidupnya di atas nih di lantai 2. Kita turun barengan, lari ke depan. Si malingnya lari udah bawa motor, nggak jadi ngambil tanaman. Gitu sih. Itu pengalaman yang ini juga sih lumayan kocak juga sih. Bisa ngerjain maling gitu kan. Bukannya maling kejadian orang malah maling sama hantu ya. Iya. Kalau misalkan ini Mas, biasa kan kalau orang nih ya ketemu makhluk-makhluk itu kan sakit nih ya. Iya. Demam lah, karena kaget kan dengan penampakannya sosok itu. Nah Mas, pertama kali melihat sosok Alara ini dengan wujud anak kecil dan wujud aslinya, itu pernah nggak sih ngerasain kayak sampai menggigil atau meriang sakit? Pernah, serius.
Itu TK. Oh itu yang pertama kali apa? TK ya yang sakit ya. Yang pertama kali sakit tuh ya itu. Itu jadi kejadiannya waktu itu si Alara nih mungkin dia merasa sebel dengan keluarga kan. Jadi aku tuh dikasih kayak istilahnya perlindungan lah dari nenek kakek gitu kan, dikasih apalah minum apa gitu kan. Biar dijarakan dijagain, dijauhin lah sama Alara. Tiba-tiba tuh aku dikasih sakit mas. Jadi diagnosa dokter tuh pertama tipes. Tapi masalahnya waktu aku belum masuk ke rumah sakit ya, jadi semua yang aku pegang nih mas, yang kayak spray, guling, itu tuh semua rasanya kayak air, basah. Dan aku tuh sempet sama kayak mama itu ngomong, mah ini spray kok basah gitu, coba ganti yang lain gitu. Diganti yang lain yang baru, tetap basah mas. Jadi aku tuh ngerasa kayak semua hal yang aku pegang itu jadi basah. Habis itu dimasukin ke rumah sakit. Dari situ juga aku ngelihat Alara. Tapi Alara yang di situ tuh anak kecil tapi yang masih basah. Bukan yang asli, bukan asli ya? Ya, masih anak kecil cuman basah gitu. Jadi kayak serem aja gitu. Biasanya dia ceria tapi kenapa ini basah gitu kan. Waktu itu aku dimasukin ke rumah sakit, dari situ terus udah dikasih kamar kan, udah dimasukin kamar. Aku tuh kayak dikasih obat tidur buat penenang kan, biar nggak stres gitu kan, masuk rumah sakit anak kecil apalagi kan waktu TK. Terus setelah itu tuh aku tuh dalam mimpi kayak diseret ke dalam kayak toilet, terus aku tuh kencing di situ, terus ada si sosok anak kecil itu tadi, si Alara nih yang dalam bentuk itu yang basah. Itu mukanya yang apa ya, marah gitu. Mimik mukanya tuh marah gitu. Mukanya marah, tiba-tiba tanganku tuh ditarik mas, tarik, dan aku tuh ternyata dalam mimpi tuh sampai di alam, maksudnya pas sadar itu dipegangin sama kakekku. Dipegangin terus karena aku kan kejang kan, kejang terus dipegangin. Habis itu udahlah, keluarga niat kita balikin batu petilasan yang ada di Tasik itu tadi, dicari dan ketemulah dan dibalikin. Terus sama tetua sana juga dibilangin, udahlah, kayaknya Alara juga sebenarnya nggak yang menakuti kamu gitu, nggak nyakitin kamu. Cuman cara keluarga aja yang mungkin bikin Alara nih jadi marah gitu ya kan. Over lah. Iya, over, ngejauhin aku sama si Alara gitu sih. Jadi itu pertama kali aku jadi jatuh sakit gara-gara Alara. Terus sekarang pernah sakit lagi mas gara-gara Alara atau 9 makhluk itu? Dari 9 makhluk yang paling nyebelin tuh, yang bikin sakit tuh si Ganon. Namanya Ganon. Bukan si Alara. Ganon. Nah, Ganon ini nih salah satu sosok yang juga unik sih. Ya dibilang unik sih. Dia tuh bentuknya kayak kurcaci, ya kan, dan pendek lah dia, tapi dia bisa membesarkan diri dan dia tuh suka makan sesama dia, jadi sesama jinnya dia lah. Jadi makan, atau kalau enggak dia suka juga makan sajian kayak gitu. Ntar kalau udah kenyang tuh, badannya udah membludak gitu, dia tuh nempel di sini mas. Wah, itu yang bikin sumpah itu berat banget kalau udah kayak gitu tuh. Jin ya? Iya, ya miring gini gitu, terus ya berat aja sih. Dan dari situ sih ya gimana ya, kita nggak bisa kontrol mereka gitu. Ya sebenarnya bisa sih dikontrol, cuman jatuhnya juga nggak baik juga kalau dikontrol terus sih. Dan cerita Ganon ini udah detail mas di Spotify atau?
Yang Genen, udah. Jadi ada emang 9 sosok ini udah diceritain di Sisi Sadar, akun Sisi Sadar. Di Spotify ada, Noise juga ada, di semua platform juga ada. Bagi bantu Brokis yang mau mampir Yoi. ke Spotify-nya Sisi Sadar, linknya dari sini. Yoi. Mampir yang masih penasaran dengan Gana tadi kan. Genen. 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 Keren namanya, kayak orang bule ya. Bikin bule kali itu ya. Genen. Bisa aja bikin nama kan Mas Sena ini. Mas Sena, terima kasih Oke, banyak. sama-sama, Sudah Mas. berbagi cerita pengalamannya tentang suatu hal yang menyenangkan. Menyenangkan ya. Karena kan dilindungi. Dilindungin, bener. Salah suku nih. Enggak lah. Yuk, buat Brokis, jangan lupa mampir ke YouTube-nya Mas Sisi Sadar ya. Sisi Sadar juga Sadar, ada. YouTube, Spotify, Noise. Noise. Ya, semua ada lah. Semua ada. Nanti linknya ada di bawah ataupun gua tulis di bawah deskripsi video ini. Ini Sisi Sadar sendiri atau berdua nih Mas? Berdua sih sebenarnya. Sama Lara? Bukan. Oh bukan, kan nama Bukan. Lara. Ada, namanya Rizal. Oh Mas Rizal. Iya, Rizal. Terima kasih juga buat Aveta Hotel dan juga Kala Jumpa Cafe sudah mengizinkan kita untuk podcast di sini Mas ya. Benar. Akhir kata, gue Riko. Sena. See you.